Halo sahabat, saya Deng Fakih, founder Frame Indonesia Group, media belajar online seputar digital marketing. Semua bisa belajar digital marketing di channel ini. Ketinggalan dengan live Instagram kemarin? Tenang, tim Frame Academy sudah merangkumnya untuk sahabat semua, dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini spesial sekali kita bisa eh, ketemu di momen yang luar biasa ya, hari Sabtu dan di kondisi yang new normal. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing, ngobrol seperti biasa di acara Frame Talk. Dan bintang tamu kita ya salah satu apa ya, boleh dibilang mentor ya, salah satu mentor juga, pengusaha muslimah yang cukup berpengaruh di Kota Makassar, dan public speaker juga, dan seorang coach ya yang saat ini lagi mengambil sertifikasi coach internasional ya. Namanya nanti saya akan undang beliau ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang membangun personal branding di online atau di era social distancing saat ini. Saya ketik dulu ya judulnya. Temanya adalah membangun personal branding di era social distancing. Oke, nah ini dia temanya. Nanti kita sama-sama belajar sama beliau. Namun nanti boleh juga teman-teman bisa bertanya ya. Jika nanti ada yang ingin disampaikan, boleh, kita akan bertanya nanti ya di dalam komen ini. Saya langsung undang ya beliau. Undang langsung saja. Kita menunggu respon dulu ya. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum. Saya panggil kakak aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan panggil ibu dong. Kakak, boleh. Gimana, sehat kak, kakak ibu? Sehat kak, kakak coach sehat? Halo, nah, ini lagi nge-lag ini. Alhamdulillah sehat. Saya sudah perdana, saya sudah perdana ke masjid tadi di subuh. Masya Allah. Iya. Setelah 78 hari ya, tidak kita di lockdown, kita di PSBB, ikuti anjuran pemerintah. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Saya perkenalkan diri dulu, perkenalkan beliau dulu ya. Namanya adalah Airin Nizar ya, sudah dilihat di posternya. Ibu Airin Nizar ini saya akrab sapa kakak ya, kakak coach, karena beliau saat ini sedang mengambil sertifikasi coach dan sertifikasi public speaker ya di Makassar. Yang kedua, beliau juga saat ini sibuk di organisasi IPMI. IPMI itu adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ini luar biasa. Jadi kalau muslimah entrepreneur itu di bawah asuhannya, di bawah asuhan Kak Airin ini. Kemudian beliau pernah duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ya di tahun 2009, 2004 ya Kak ya, 2004. Di tahun kedua ya baru 2009 ya, sampai 2014. Yes. Terpilih di parlemen dan duduk di badan anggaran ya. Kemudian sebagai ketua komisi B membidangi urusan perekonomian.
Kemudian beliau juga punya sibuk juga di di bisnis ya, bersama sang suami mengelola usaha jasa konstruksi dan pengadaan yang sudah dirintis sejak tahun 98. Oh, ini luar biasa, sudah sangat berpengalaman sekali. Sangat berpengalaman sekali. Dan apalagi ya? Saat ini juga latar belakang pendidikan ini beliau mengambil S1 di Pertanian Unhas ya. Kemudian S2 Master of Human Resource Management. Wah, ini membahas tentang SDM ya. Ini di Perth, di Human Resource Management di Perth, Australia, melalui beasiswa AID ya, AID tahun 2000-2002. Nah, ini bisa nanti sharing-sharing sama Kak Erin juga cara dapat beasiswa seperti apa. Dan S3 di Ilmu Pertanian Unhas di tahun 2016. Baik Kak, kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa, sorenya sangat cerah sekali dan seru ya, kayak kita akan bahas. Kak, saya kemarin mengawali dengan sebuah definisi bahwa banyak orang yang terlalu istilahnya kaku atau mungkin gatal dengan istilah personal branding. Mungkin karena definisi atau di kepalanya itu personal branding itu kayak mencari muka begitu, kayak pencitraan gitu. Itu menurut Kakak sendiri itu personal branding sebenarnya seperti apa sih? Ya, banyak memang yang bilang kalau personal branding itu seperti caper ya, cari perhatian. Padahal sebenarnya kalau saya mau sampaikan secara sederhana apa itu personal branding itu sama dengan promosi diri atau kamu men-showcase-kan kombinasi dari kualitas diri yang terbaik. Jadi kamu perlihatkan skillmu, kompetensimu, pengalamanmu. Kalau boleh saya sharing di kesempatan ini, pengalaman pertama saya membangun personal branding saya sendiri adalah di tahun 2003. Jadi setahun setelah baru kembali ke Indonesia, setelah selesaikan S2, usia saya waktu itu masih 28 tahun, jadi masih muda, masih kis-kis. Kalau masih ingat itu adalah kalau masih ingat, teman-teman masih ingat, 2003 adalah masa kampanye jelang pemilu pertama Indonesia, yang pemilihan langsung ke calegnya ya, jadi bukan lagi gambar partai yang dicoblos. Nah, saat itulah saya membangun personal branding saya, meski waktu itu dulu istilahnya tidak ada personal branding, 2003 belum ada. Tapi secara sadar saya bangun personal branding diri saya karena saya percaya bahwa untuk dipilih saya. Nah, jadi cara saya bangun adalah saya identifikasi existing potensi apa yang saya miliki saat itu, karakter apa yang kira-kira disenangi, kemudian cari mana potensi saya yang relatable dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat calon pemilih saya. Terus saya identifikasi juga kira-kira siapa nih calon target pemilih saya dengan melihat demografi penduduk waktu itu. Jadi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan segalanya ya, pekerjaan ya. Jadi untuk proses dikenal itu, dulu saya mengetok dari rumah ke rumah. Jadi betul-betul masih manual, belum seperti sekarang ya, yang sudah penggunaan medsos itu betul-betul masif ya. Dan dulu itu hanya segelintir orang yang bisa mengakses internet. Jadi ketok pintu, bertamu, memperkenalkan diri. Jadi itulah cara dulu kita mempersonal brandingkan dirinya. Jadi kalau saya boleh, jadi kalau adik-adik yang di luar sana masih muda, itu seperti membangun portfolio kalian. Jadi bangun dari sekarang, mumpung masih muda, bangun portfolio dari sekarang, mungkin akan besok-besok nanti akan bisa dirasakan manfaatnya. Kalau mulai dari sekarang sudah mulai membangun dan mengidentifikasi diri kita. Seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Jadi personal branding itu sebenarnya sama dengan tadi yang saya ditangkap adalah membangun citra atau membangun profil portofolio diri ya, supaya kita bisa dikenal. Jadi memang tahapannya adalah kalau bicara tentang public figure itu memang apalagi pengalamannya Kak Airin ini sebagai seorang politisi, tingkat akhirnya adalah di keterpilihan ya, keterpilihan. Jadi tidak ada orang yang dipilih kalau tidak dikenal, makanya dikenal dulu. Caranya adalah membangun personal branding seperti itu. Nah, kalau misalnya anggapan orang-orang Kak yang menganggap sebuah personal branding itu kayak cari muka, itu gimana Kak menurut Kakak? Apakah teorinya
memang relate begitu atau? Cari muka ya. Sebenarnya begini, ketika orang melakukan personal branding tentu ada target yang ingin dicapai ya. Jadi tidak semerta-merta Yeah. posting sesuatu terus tanpa tujuan apa-apa. Ya kalau mesti memang hanya ingin dikenal atau mungkin ada tujuannya. Jangan sampai tujuannya dia ingin jadi selebgram untuk bisa di-endorse Hmm. produk-produk. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Jadi ketika ada orang yang melakukan personal branding, kita lihatlah secara positif. Karena sebenarnya melakukan personal branding untuk orang-orang yang misalnya punya kepribadian introvert itu tidak sulit buat mereka ya. Yeah. Karena personal branding itu sama dengan kita keluar, kita tampil, memperlihatkan diri, muncul ke media sosial, kita berusaha stand out from the crowd, catch and attract interest orang tentang kita gitu. Jadi seperti produk kita menjual diri. Jadi kita berusaha menarik di antara produk yang sejenis ini, kita berusaha bagaimana produk kita ini menonjol. Nah ini dalam konteks entrepreneur ya. Jadi kita harus berusaha menonjol di antara produk-produk yang sejenis. Nah inilah kenapa personal branding itu penting. Jadi jangan dianggap bilang caper atau apa. Mungkin dia lagi berusaha untuk membangun namanya, membangun brandnya, membangun citanya. Jadi kita dukung dong kalau ada yang seperti itu. Yes. Iya, 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 iya. Oke Kak, berarti kalau ini bicara, karena saya teman-teman Instagram saya ini kan rata-rata entrepreneur gitu. Ada yang entrepreneur, Milenial ada juga yang ya. milenial gitu, ada yang profesional ya, ada Oke. yang selebgram. Oh, Jadi Masya kira-kira Allah. Kak, jadi kira-kira Kak, apa namanya, penting nggak seorang entrepreneur membangun personal branding? Yes, seorang entrepreneur penting dong membangun personal branding itu. Karena kenapa personal branding itu penting dalam memasarkan suatu produk? Terkadang satu produk itu dengan membedakan satu produk dengan produk lain saat ini adalah ketika produk itu lebih menarik, sebuah produk itu ketika produk itu punya cerita, ya, Oke. punya cerita, ada storytelling yang dibungkus untuk produk itu. Nah, produk yang miliki storytelling dengan yang tidak, dia pasarkan apa adanya, tentu berbeda dong. Karena akhirnya, karena ada storytelling, apalagi kalau cerita tentang perjalanan hidup, biasanya orang senang tuh dengar. Oh, yes, I see, Orang-orang I mau, see. orang menarik ya, orang menarik. Jadi, kalau kita bungkus Hmm. dengan seperti itu produk kita, tentu orang yang bisa merelate dirinya dengan cerita itu tentu akan jadi fans kita. Dia mengidolakan produk ini atau mengidolakan Jatuh cinta dengan persona sebuah brand kita. itu. Yes, Oh, karena dia bisa iya, iya. merelate cerita itu dengan dirinya. Sehingga itulah yang saya bilang Hmm. tadi, bisa meng-attract interest orang-orang yang ada di luar sana. Tentunya yang bisa, terutama orang-orang yang bisa merelate cerita itu dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi seperti kayak Facebook, Facebook kan yang diangkat ceritanya adalah Mark Zuckerberg ya, Om Mark itu ya. Yeah. Iya, jadi Padahal banyak Om kan? Mark itu, iya, padahal di Facebook itu banyak sekali orang di belakang layarnya Yeah. gitu. Kemudian secara personal branding dia diasosiasikan bahwa dia orang sederhana, kemudian pakai kaos kemana-mana Yes. begitu kayak. Yes. Oh iya, berarti saya sekarang udah karena banyak yang ini, banyak juga yang bertanya, banyak yang bertanya bahwa nggak perlu dong saya membranding diri saya, walaupun saya sebagai pemilik perusahaan itu, yang paling penting itu adalah saya membranding perusahaan saya. Itu ada benarnya nggak Kak? Kayak gitu, pilihan-pilihan kayak Gini, gitu. jadi sebenarnya ketika seseorang melakukan dan dia berhasil, Halo, waduh ini lagi ngeheng ini. gitu. Ya, kalau boleh saya tambahkan bahwa itu penting adalah menentukan siapa target kita ketika melakukan personal branding ini. Dan ingat, ketika kita melakukan personal branding, baik itu produk maupun personal kita tidak perlu menarik perhatian seluruh orang. Karena setiap orang kan punya minat, interest berbeda-beda. Setiap orang punya passion, minat, keunikan yang beda-beda. Jadi tentunya kalau kita menarik perhatian semua orang, kita berusaha menarik perhatian semua orang, dan ada yang dislike atau tidak suka dengan yang kita lakukan, kita jadi drop ya. Jadi sebaiknya jangan seperti itu, karena tentunya dia tidak suka ke kita, karena minatnya beda dengan kita. Jadi put it in your mind,
jangan mengetrack seluruh populasi orang yang ingin kita. Jadi targetnya kita harus spesifikkan, fokus. Seperti itu. Oke. Kak, tadi sempat nge-lag Kak, sempat putus. Kepotong. Ada beberapa bagian yang tidak sayang sekali. Nanti kita bisa ngobrol bebas sama teman-teman ya. Teman-teman yang nonton. Sebelum saya masuk di pertanyaan ke teman-teman, ini sangat menarik sekali ya penjelasan dari Kak Airin ini tentang personal branding, dan kita sudah mulai tahu bahwa perusahaan itu memang harus ada yang dijual secara personal seperti itu, bukan hanya perusahaannya, tapi ada juga personalnya supaya bisa dijadikan story. Nah, story ini nanti sangat berpengaruh supaya agar meningkatkan kecintaan atau loyalitas ke brand kita seperti itu. Nah sekarang saya mau masuk ke teknis dikit Kak nih ya, boleh Kak ya? Ini sekarang kan halo, kedengaran Kak? Ya, oke. Halo. Sip, kedengaran. Nah sekarang kan era kemarin, era pandemi, orang sangat secara tidak langsung sebenarnya orang sekarang serba online, dimudahkan untuk segalanya membangun branding itu lewat digital, lewat online. Apalagi sekarang setelah new normal itu masih ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sulit untuk dirubah gitu. Nah, di era social distancing ini ada nggak strateginya kalau misalnya di online itu gimana model membangun personal brandingnya Kak? Oke. Pertama, jadi dengan asumsi bahwa personal branding ini sudah dilakukan ya. Jadi kita sudah memput ourselves outside, kita sudah ada profil kita di media sosial misalnya ya. Yang perlu diingat adalah untuk selalu stay connected dengan orang-orang yang sudah terhubung dengan kita. Ya, karena terutama stay connected, kita maintain yang online engagement kita. Jadi saya asumsikan bahwa sudah ada interaksi antara kita dengan follower misalnya ya. Jadi kita sudah punya personal branding. Caranya untuk maintain online engagement itu jangan lupa, jangan sombong, selalu membalas komentar. Ya, karena mumpung orang selalu ada jadi karena di new era seperti ini kan orang rata-rata lebih banyak waktu akhirnya di media sosial ya, di online. Sehingga ya mungkin akan ada banyak waktu untuk memberikan komentar, memberikan pesan pribadi, atau men-tag seseorang. Nah, ketika ada yang membalas komentar, siapkan waktu untuk membalas, atau melalui pesan pribadi, luangkan waktu untuk membalas, merespon itu semua, atau kan ketika di-tag. Karena bisa jadi itu adalah peluang untuk yang bisa berujung pada kerjasama ataupun kolaborasi antara Anda dan followers Anda. Ya, jadi maintain online engagement saja, itu yang penting. Karena banyak potensi yang ada di dalam situ. Itu kalau misalnya sudah masuk di personal branding. Nah, kalau cara bangunnya di awal Kak, sebelum step-stepnya gimana Kak? Tadi kan saya dengar ini kalau sudah terlanjur gitu, sudah masuk di ini. Kalau misalnya bangunnya gimana? Step awalnya gimana? Jadi kalau misalnya apalagi terutama untuk anak-anak mahasiswa, contoh anak saya saja itu saya bilang anak saya kan umur 21 tahun, saya bilang sama dia, kamu harus menyimpan seluruh sertifikat-sertifikat lombamu. Karena itu sebagai portfolio kamu, jangan ada yang hilang, dan catat semua, yang sekecil apapun. Nah, itu cara untuk mahasiswa. Nah, jadi cara pertama untuk membangun personal building adalah, kalau saya bisa tawarkan, ini adalah yang saya coba ingat ya. Pertama adalah discover yourself. Temukan diri kita dulu yang sebenarnya. Pahami siapa diri kita, apa potensi kita, apa kesenangan kita, apa karakter terbaik dari diri kita. Jadi discover yourself. Kemudian yang kedua adalah kemudian setelah kita tahu siapa diri kita nih, saya orangnya misalnya bubbly gitu, saya orangnya friendly gitu, gampang berteman, atau saya orangnya serius. Nah, kita harus mendiscover diri kita, kualitas kita di mana yang bisa ditawarkan keluar. Setelah kita bisa mampu mendiscover diri kita meng-create, buatlah toolkit branding kamu. Jadi maksudnya ya mulai bikin blog, website, mulai memiliki akun-akun di media sosial. Ya, di luar dari media sosial ya ada kartu nama, ada portfolio, terus ada akun di
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Jadi kita kasih kesempatan orang-orang untuk mengenal kita lebih baik dan memperluas cara orang untuk melihat kita seperti apa. Nah, yang ketiga adalah komunikasikan, berkomunikasi. Jadi setelah kita mendiscover diri kita, kemudian kita meng-create tool itu, yang ketiga adalah kita mengkomunikasikan. Komunikasikan tentang dirimu kepada dunia gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mengetahui personal branding kamu, maka personal branding yang kamu bangun itu pasti akan makin kuat. Kamu juga harus sering ngobrol dengan orang-orang baru, ngobrol dengan orang-orang penting, siapapun itu, untuk memperkuat network kamu. Jadi yang ketiga adalah komunikasikan. Jangan punya akun media sosial, ingin membangun personal branding, tapi why gitu kan ceritanya. Dan yang terakhir, maintain, yang seperti tadi saya bilang, ya, maintain. Karena sesuatu yang Anda bangun itu bisa saja cepat punah kalau tidak dijaga dengan cara konsisten. Kita walk the talk, talk the walk, lakukan seperti apa yang Anda katakan apa yang lakukan seperti Anda katakan. Jadi, menjaga kredibilitas dirimu. Cara memaintain adalah menjaga kredibilitas. Jadi yang kita sampaikan ke publik adalah diri kita yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat, bukan yang apa sih istilah sekarang, halu ya. Jadi stay true to yourself dan be yourself gitu. Jadi untuk memaintain adalah citrakan diri kita yang sesungguhnya, jangan dibuat-buat gitu. Hanya demi ya. Kayaknya ini yang paling ini yang membuat para yang anti personal branding ini yang catatannya di sini, karena begitu banyak orang yang tidak mencitrakan dirinya seperti yang sebenarnya gitu. Akhirnya bukan salah di personal brandingnya dong, salahnya di Anda yang halu gitu. Ya, menarik sekali ini setiap kata yang saking susahnya saya ngetik ini, setiap kata yang terucap itu saya mau ketik gak jadi gitu, karena setiap kata ilmu semua gitu. Baik, ini ada beberapa hal yang kita bisa nanti bertanya nanti setelah sesi ini. Kita akan tanya ke teman-teman semua. Saya coba scroll dulu, ada beberapa yang bertanya. Oh, ini sudah sih. Kak, bagaimana personal branding di sosial media, khususnya Instagram? Wah, ini ditanya ini. Oke. Pertanyaannya. Kalau membangun personal branding di media sosial, khususnya Instagram, itu seperti apa, Kak? Ini ada pertanyaan dari Irfan. Kayaknya salah tanya deh. Harusnya tanya ke ada konten creator di sini. Kayaknya saya menyalahi aturan kalau sampai saya yang menjawab nih. Ada konten kreator di sini, ada digital marketer. Tidak apa-apa, Kak. Semakin banyak pandangan semakin bagus. Nanti saya tambahkan juga. Oke, siap. Jadi sebenarnya perspektif saya tentang untuk membangun personal branding di Instagram, sebenarnya Bu Oli dibilang itu mungkin bukan yang valid ya, karena kalau dilihat follower saya dan akun saya itu saya private. Itu sebenarnya bukan cara untuk membangun personal branding. Jadi sebenarnya jadi akun yang kita buka itu kan sebenarnya macam-macam tujuan. Ada yang cuma ingin sekedar menyimpan perjalanan diri atau stay connected dengan teman-temannya. Ada juga dia memang ingin melakukan sosialisasi, ada produk yang mau dia jual. Nah, kalau kita bicara bahwa ingin membangun personal branding dari Instagram, yang satu saya ketahui adalah konsistensi memposting. Oke, konsisten, betul. Konsistensi dalam memposting, itu yang saya perhatikan. Karena rata-rata selebgram itu dia konsisten, ada hampir tiap hari dia memposting. Story, feeds, itu ada terus. Ya. Enak ditonton dan nyaman, dan sekalian menimbulkan kesan untuk kemudian beli dong, ini bagus dari saya gitu. Nah sebenarnya itu, jadi yang saya bisa tawarkan adalah tentang konsistensi saja, dan jangan kayak saya dikunci di private Instagramnya. Ya. Iya.
karena ini ya teman-teman, setiap orang bukan bikin akun Instagram itu punya goals yang berbeda-beda. Ada yang Yes. dipakai untuk bangun personal branding supaya bisa memperkenalkan dirinya, tujuannya untuk bisnis. Ada juga tadi yang seperti ya Kak Airin juga mengatakan bahwa saya bangun Instagram itu untuk supaya saya tetap terkoneksi dengan keluarga saya, teman-teman dekat saya gitu, biar tahu aktivitasnya gitu. Ada juga yang memang saya nggak usah bikin akun Instagram, jualan aja gitu. Nah tadi tiga ya tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah bangun konsisten untuk sering posting. Yang kedua adalah postingan konten itu harus yang berkualitas sehingga orang tertarik. Tadi yang ketiga apa tadi Kak, lupa ya? Yang ketiga tadi Jangan kunci. oh iya, masalah teknis ya, jangan di Yes, itu privat, teknis. harus di Ya, jangan publik. di privat. Teknis seperti itu. Itu ya teman-teman. Ya. Kalau misalnya kalau dari saya pribadi ya sama modelnya seperti itu, karena memang marketing itu ya tidak apa ya, tidak jauh berbeda gitu. Jadi ketemunya di situ-situ doang. Kemasannya aja yang berbeda-beda. Kalau misalnya di Instagram memang apa ya, kalau saya ditanya sebagai praktisi Instagram, konten apa yang berkualitas sekarang adalah ya konten yang sifatnya informatif ya, sama hiburan ya. Silahkan dieksplor aja gitu. Cara menghibur itu seperti apa, cara informatif seperti apa. Kalau kurang lebihnya nanti cek feed saya gitu. Itu sudah include semua, ada hiburannya, ada TikToknya, ada yang informasinya. Itu caranya ya. Kalau masalah konsisten betul. Kalau di Instagram itu kita harus ngepost 1 sampai 2 post per hari. Kalau story itu minimal 15 kali sehari. Itu ya, itu standar sekali. Sama kalau bisa sering-sering live seperti ini supaya kita bisa engage dengan teman kita. Oke ya. Yes. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kedua Kak. Pertanyaan yang kedua adalah, ini gimana caranya membangun personal branding untuk orang-orang yang introvert? Wah, ini seru juga ini pertanyaannya. Oke. Pertama, temukan dulu tujuannya. Kenapa saya mau membangun personal branding itu? Ya. Terus yang kedua, temukan alasan itu dulu deh. Kenapa saya mau punya personal branding? Dan yang kedua, sudahkah Anda bertanya ke dalam diri Anda untuk menemukan apa potensi Anda yang ingin dijual? Memang, karena kalau kita introvert kan artinya ada kesan maju mundur untuk memperlihatkan diri kita, ya kan? Nah, betul. Maju mundurnya ini yang harus dibuka dulu. Selesaikan dulu ya. Supaya, selesaikan dulu. Karena kamu tidak akan mampu temukan potensi diri, tidak akan temukan mana karakter diri yang bisa dijual ketika kita masih menganggap saya introvert. Jadi belajarlah lebih ekstrovert sedikit, walaupun levelnya mungkin dinaikkan lah sedikit. Kembali juga tujuannya sebenarnya apa? Ya, jadi sebelum kita membangun, clearkan dulu tujuan kita. Ya sama kalau pelajaran coaching kita ya. Tujuan itu harus clear dulu. Iya. Jangan ingatkan Kak, soalnya saya belum kerja PR itu. Ya, jadi tahapannya tadi kalau untuk introvert itu ada langkah pertama lagi sebelum masuk di discover, yaitu adalah clearkan dulu, selesaikan dulu masalahnya gitu. Kenapa sih saya mau kenapa saya mau pilih personal branding gitu kan, saya introvert gitu. Harusnya nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah selesai dengan saya mau personal branding supaya saya bisa rencananya saya mau dikenal sebagai, saya mau berbagi resep lah begitu, masakan dan home decor misalnya. Nah baru kita masuk di yang kedua, discover. Alasannya tadi saya mau berbagi gitu. Jadi kalau untuk seorang introvert, stepnya ditambah satu lagi gitu. Jadi step pertama adalah clearkan dulu, selesaikan dulu apa sih alasannya, apa sih faktor W-nya gitu. Kenapa sih saya mau jadi berubah jadi ekstrovert gitu, pinjam ekstrovert gitu, personal branding. Ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini luar biasa banyak yang bergabung, Kak. Kayaknya materinya cukup bagus ya, cukup menarik. Nah ini ada yang sampai komen, saya ini yang introvertnya parah Kak, ini dari Fitri ya. Ya sebenarnya introvert itu bukan penyakit loh, benar Kak ya? Iya. Nanti menganggap bahwa introvert ini penyakit, itu bahaya, bukan penyakit sebenarnya. Padahal saya tahu Fitri ini hebat loh.
Wah, silakan dibuka Kak, dibully aja Kak, enggak apa-apa, dibully Kak. Sayangnya dia udah tinggalkan Makassar, makanya ya saya nggak bisa lagi manfaatkan dia karena banyak handicraftnya yang luar biasa dia. Wah, itu Iya, makanya balik lagi ke ini ya, Tante Irma ya, Tante Makassar. Fitri ya, balik ke Makassar ya. Orang kreatif ini. Ada lagi teman-teman yang gabung yang ingin bertanya? Oh, ada juga yang kasih doa sehat dan bahagia terus Bunda dari Afgunadi. Ah, itu itu orang Bontang dan dia public speaker hebat banget di sana. Keren deh dia. Oh, iya iya iya. Iya. Sekali-sekali saya boleh undang nanti apa namanya frame talk di sini ya, Ya, nanti saling Kak follow deh. Afgunadi. Karena saya Iya iya. rekomendasi Kak Kak Angki ini. Kak Teman Angki ya saya ya untuk di personal ya, branding. jadi teman saya di waktu ngambil certified public speaker. Tapi dia sebenarnya Oh, tanpa perlu ngambil certified dia udah jago banget. Keren deh dia pokoknya. Semua siap. jempol naik kalau dia yang ngomong. Oh, perlu. Kayaknya saya butuh ini nih. Saya harus undang beliau nih. Ayo teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada banyak sekali bergabung. Ada bubur jagung MJWJ seperti itu. Oke Kak, apakah saya mau tanya lagi nih? Apakah sama strategi branding ketika kita bangun personal sama dengan strategi branding ketika kita bangun produk? Apakah sama sama konsepnya gitu? Nah, di Eh, sini saya lihat ada teman-teman yang punya akun dia langsung akun jualan jualan. gitu. Yes. Menurut saya sama saja ya antara personal branding sama produk branding. Karena kalau menurut saya ada 4 cara untuk menarik perhatian orang atau menarik perhatian orang sehingga perlu dibangun personal branding itu. 4 cara yang saya sampaikan ini semua itu applicable untuk orang maupun produk. Jadi pertama adalah kamu harus dikenal dulu, yang tadi saya sampaikan ya. Kamu harus dikenal dulu supaya orang bisa mengingat apa yang kamu kerjakan. Jualan kamu seperti apa gitu. Yang kedua, harus disenangi. Jadi untuk disenangi, misalnya untuk personal, kita harus berhati-hati dengan konten yang misalnya kita mau upload. Jangan sampai konten yang kita upload itu menyinggung orang banyak atau tidak berhati-hati dengan hal-hal yang pribadi. Hindari hal-hal. Jadi saran saya hindari deh hal-hal kontroversial kalau kita sementara ingin membangun personal Oke. branding kita. Memosting hal-hal yang kontroversial atau mengutuk sesuatu. Hindarilah yang negatif-negatif dulu. Oke. Tapi kita fokus ke hal-hal yang menguatkan, yang memotivasi, yang menyemangati. Karena orang-orang di luar tuh seneng kalau kita berbicara hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif. Karena dia merasa teruplifting juga, jadi ikut punya semangat, termotivasi juga, terinspirasi juga, kalau yang diposting adalah hal-hal yang positif. Jadi, kedua adalah harus disenangi. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah dikenal, atau kita maupun produk kita sudah dikenal, produk kita sudah disenangi, kita dan produk kita sudah disenangi, yang tahap ketiga adalah bagaimana caranya kemudian kita dipercaya. Jadi ketika kita sudah dikenal, disenangi, kita harus kemudian membangun hubungan itu supaya hubungan itu tetap maintain. Jadi ketika misalnya dipercaya artinya sudah mulai banyak follower dong, ya. Sudah banyak yang mulai senang dengan cerita kita, sudah banyak yang bisa merelate dengan apa yang kita sampaikan. Dan karena mereka merasa sudah kenal, itu akhirnya mereka merasa bahwa oke deh ini saya ngefans sama ini. Dia percaya apapun yang kita sampaikan, produk apapun yang kita jual bisa jadi langsung mereka juga ikut beli. Betul, betul. Nah, Ya. terakhir kamu jadi yang pertama adalah, jadi saya ingat lagi, pertama adalah dikenal, kemudian Kenal disenangi, ini. kemudian dipercaya, terakhir dibutuhkan. Nah, karena setelah mereka kenal, percaya, dia senang dengan kita, selanjutnya adalah membuat mereka menginginkan baik kita maupun produk itu. Misalnya dalam bentuk kemitraan. Jadi misalnya kita karena sudah dikenal, sudah ditahu portfolionya seperti apa, mungkin setelah mengenal lebih jauh, akhirnya ada yang menawarkan kemitraan atau portfolio kerjasama. Bagaimana kita berkolaborasi. Seperti hari ini yang kita lakukan kan. Kita Nah, betul kolaborasi sekali hari Kak. ini karena Kolaborasi. kita sudah kenal, kita di kelas juga kita tidak pernah gotok-gotokan ya, Paki. Iya, iya, iya. Dan akhirnya ya Benar-benar. hari ini kita kolaborasi.
Dan saya ini termasuk orang yang di tahun 5 tahun yang lalu ketika naik kendaraan cuman bisa melihat fotonya Kak Erin di baliho gitu. Wah ini keren juga orangnya ini. Saya nggak percaya ternyata hari ini bisa ngobrol, ngobrol di di live seperti ini dan satu kelas lagi kemarin di coaching luar biasa. Ini ya karena ya tadi ada nanti masanya kita akan kolaborasi kalau ketika kita membuka diri dan bisa bernetworking seperti itu. Yes. Oke. Terima kasih Kak. Terus ini ada yang bertanya lagi dengan tiga tipe di atas, apakah kita harus punya 3 akun? Waduh, 3 tipe yang disebutkan. Apakah masing-masing harus punya akun masing-masing? Misalnya akun personal branding, akun jualan, sama akun corporate gitu. Apakah harus punya 3-tiganya seperti itu? Itu jadi saya bicara dari pendapat personal saya bahwa memang harus dibedakan antara akun jualan dan akun pribadi. Sebaiknya membedakan antara akun jualan dan akun pribadi. Jadi kalau mau menempatkan personal brandingmu di akun pribadi, kan bisa nanti di tag linknya untuk produk yang dijual. Yes. Seperti itu. Iya, benar. Berarti memang harus ada, jangan sampai, walaupun sebenarnya bisa, tapi harus pakai dengan gaya mainnya masing-masing. Kalau misalnya fokus di akun personal branding, maka fokuslah untuk tidak terlalu banyak jualan karena orang susah malas dijuali gitu. Kalau di materi Instagram yang saya sering share, kalau kita mau bikin akun personal branding, maka konten-kontennya harus yang mengandung awareness, jangan mengandung katalog ya. Karena kalau katalog itu jualan ya. Nanti Anda silakan berjualan di marketplace saja, jangan di akun personal branding seperti itu. Ini luar biasa ya. Saya connect sama Kak Erin ini materinya, langsung connect seperti itu ya. Nah, kita mau istilahnya mendalami bab per bab tadi yang disampaikan, karena sayang sekali kalau misalnya teman-teman nonton hari ini tidak membawa catatan, tidak mencatat apa yang ditulis, itu sayang sekali. Karena Kak Erin ini sangat susah dicari gitu waktunya kalau belajar langsung seperti ini ya. Walaupun sebenarnya aktif di Instagram, tapi kalau kayak ngobrol serius begini tuh susah banget gitu. Memang harus ada forum khusus supaya kita bisa ngobrol. Makanya saya tidak boleh sia-siakan waktunya seperti itu. Ini kan ada tadi 4 Kak yang saya catat di cara membangun personal branding. Ada pertama ada discovery, proses discovery yourself. Kemudian kita create tools kita, tools branding kita. Kemudian kita komunikasikan semuanya tentang diri kita di situ. Kemudian kita maintain. Nah, saya bahas satu-satu dulu ya, kita bahas satu-satu dulu karena masih panjang perjalanan waktu kita untuk live ini. Yang pertama tentang discovery yourself. Kira-kira ketika kita mengeksplor diri kita, apa saja nih Kak langkah-langkahnya gitu. Apa yang teman-teman harus dilakukan gitu ketika disuruh kamu harus mendiscovery yourselfmu gitu. Kamu harus mengolah gitu. Kamu explore dia. Apa nih langkahnya Kak supaya tidak salah persepsi gitu. Oke. Ya, pertama adalah tentunya kembali ke diri kita ya. Kita berbicara ya kalau ada yang kita lakukan selalu kita akan kembali pada tujuan dulu. Sebenarnya tujuan apa kita mau melakukan? Tentukan tujuannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi seluruh potensi positif yang ada dalam diri kita. Baik itu skill, ataukah pengalaman, ataukah kompetensi, ataukah mungkin karakter positif yang kita mulai punya. Jadi misalnya setiap orang nih ya, misalnya punya 10 kompetensi di dalam dirinya. Namun kalau ingin misalnya mengarahkan untuk bisnis, ya tentunya tidak 10-10 disampaikan ke publik. Karena harus cuma memilih 1 atau 2, kita harus fokus yang berhubungan langsung dengan benefit, misalnya berhubungan langsung dengan tujuan kita. Misalnya tujuan kita adalah untuk mendapatkan manfaat finansial dari entrepreneurship kita. Jadi makanya saya selalu bilang, kembali ke objektif kita. Nah, sehingga dalam personal branding, seseorang itu harus fokus hanya yang berhubungan dengan kompetensinya. Yang mana dia mau naikkan. Contoh, Fakih ini saya tahu selain coaching, digital marketer, terus content creator,
Nah, tapi kan semua itu dia fokuskan. Yang lain-lain kan pasti ada. Mungkin yang lainnya jago memasak gitu ya, atau suka berkebun ya. Masak Jadi mungkin Indomie gitu ya. ya, jadi ada banyak kompetensi, tapi kita harus fokus. Dan jadi setelah kita fokus, sudah tahu apa yang ingin diangkat, dia harus paham betul siapa dirinya, apa visinya, apa prinsip hidupnya, pengalaman-pengalamannya yang paling berkesan, cerita-cerita perjalanan hidupnya. Jadi kelola dengan baik pemahaman Anda tentang diri Anda sebelum ditampilkan. Karena kalau tidak, akhirnya random nih kemana-mana yang ingin disampaikan. Akhirnya kita tidak akan bisa meng-attract orang tertentu ketika kita sendiri tidak bisa fokus yang mana ingin ditampilkan. Seperti itu, Deng. Luar biasa, keren. Jadi pertama harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya ini apa? Ketika kita mendiscovery tujuannya apa? Apakah untuk finansial tadi ya, atau yang lain misalnya. Kemudian fokus ke kompetensi diri. Nah, kalau misalnya punya 10 kompetensi, jangan 10-10-nya yang kemudian pahami diri kita, apa visi kita, apa prinsip hidup kita. Supaya jangan sampai terjadi tidak selaras antara visi sama, jadi akhirnya kayak banyak yang seperti ini ya Kak ya, dia punya visi beda tapi kompetensinya berbeda gitu. Jadi maksudnya begini, kompetensinya dia sih dia apa namanya, dia misalnya seorang konten kreator, tapi secara prinsip hidup saya ini religius misalnya. Saya ini religius misalnya. Nah, kan banyak konten kreator yang lain yang ya kayak misalnya memang kreatif tapi akhirnya bikin prank. Yang di prank itu misalnya ujungnya prank yang sifatnya bully-bulian gitu, yang kemarin ada kasusnya yang jalan kote, yang waria gitu. Itu kan kompetensi sebenarnya. Bisa meng-create sesuatu jadi menarik gitu, tapi karena prinsip hidupnya kurang mungkin itu Kak ya. Jadi prinsip visi hidupnya dia adalah untuk senang-senang, mungkin ya seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ini menarik ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah setelah kita discovery, kita masuk ke meng-create tool supaya tool branding diri kita. Itu seperti apa Kak? Tools itu adalah semua platform yang bisa digunakan agar kita dikenal. Yang paling murah dan paling cepat adalah media sosial. Tapi kalau mau pakai kartu nama, brosur, atau koran juga bisa, atau radio atau televisi juga bisa. Intinya bagaimana kita dikenal. Misalnya, ya contoh Fakih ya, ini sudah dikenal di mana-mana, sering memberikan training. Ketika misalnya ada yang menawarkan untuk menjadi narasumber talk show di televisi, itu harus diambil juga, karena itu adalah salah satu platform untuk lebih memperkenalkan diri ke audiens yang lebih besar ya, audiens yang berbeda. Kan selama ini audiens Fakih adalah ada range umurnya ya. Jadi contohnya ya, misalnya target audiens untuk melakukan personal branding Fakih selama ini kan mungkin sudah dilakukan profiling ya. Profiling dalam artian kita sudah mengidentifikasi bahwa di antara seluruh populasi penduduk ini adalah misalnya milenial dengan range usia sebegini, perempuan dengan profesi misalnya wanita karir, single kah, married kah, ibu rumah tangga, punya anak kecil atau anak sudah remaja. Ya, jadi kita harus lakukan juga profiling siapa sebenarnya yang kita ingin targetkan ketika kita ingin membangun personal branding itu gitu. Oke, jadi teman-teman, tools kita untuk meng-create branding kita itu ada dua platformnya, ada online sama ada offline. Online ini terbagi dua, ya. Offline ini terbagi dua. Ada kalau belajar marketing kemarin itu BTL sama ATL, below the line sama above the line, asik. Jadi ada yang media massa, media elektronik, ada yang kartu nama, koran, dan sebagainya. Itu bisa, itu salah satu. Ada juga yang online. Nah, ini online ini banyak sekali, teman-teman. Ada media sosial, ada website, bla 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 sebagainya. Jadi ini perlu nanti kita tadi sarannya Kak Airin adalah profiling dulu. Di mana marketmu, disitulah fokus di awal di situ dulu. Nanti lama-lama bisa berkembang. Ya. Kemudian yang ketiga Kak, komunikasikan dirimu ke dunia. Nah, ini seperti apa Kak? Komunikasikan dirimu ke dunia artinya mulai memperlihatkan siapa kamu gitu, apa yang kamu bisa,
apa pencapaian kamu, minimal dari situ akan ada yang ter-attract, ada yang akan misalnya gini ya, kamu tampilkan di dalam misalnya konten-konten Instagram adalah kamu jago foto. Kamu jago foto food, kamu jago foto landscape, kamu jago foto portrait ya. Dari situ kau tampilkan. Satu saat ketika ada seseorang yang mencari untuk di-hire, mungkin headhunter ya, headhunter dalam artian orang yang mencari orang-orang jago di luar sana, dia tertarik dengan produk ini karena kita sudah memberi diri kita, memberikan semua apa kompetensi kita di luar, ya dengan gampang kita akan dipilih. Yang seperti saya bilang tadi dari awal, itu akan dengan personal branding, kita akan menjadi top of mind dari orang-orang yang mengikuti kita. Jadi kalau misalnya nih, di antara seluruh orang-orang yang suka masak, atau ibu-ibu yang suka jualan dessert box, kan sekarang lagi ngetrend tuh dessert box. Banyak kan pilihannya, semuanya bikin regal dessert box. Untuk bisa unggul, kita harus bisa membrandingkan apa yang beda dari yang ada ini semuanya. Mungkin kamu bisa taruh cerita, mungkin labelnya. Mungkin kamu bisa dengan kasih label premium atau harganya lebih murah. Ya itu bisa menjadi alternatif pilihan untuk bisa kemudian kita menjadi out from the crowd gitu ya. Ngerti kan maksud saya? Jadi kita bisa menonjol di antara kerumunan yang banyak ini gitu. Oke, teman-teman, sambil kita diskusi di sini, ini boleh silakan Anda komen kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih ada waktu 15 menit ya, ngobrol-ngobrol sama Kak Airin. Mumpung ilmunya gratis di hari ini ya. Besok sudah. Insya Allah diniatkan karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi ada hal-hal yang kita sudah dengarkan tadi ketika kita bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan diri kita gitu. Nah di sini banyak yang sudah ngerti kompetensinya apa, kontennya seperti apa, toolsnya di mana, tapi begitu dikomunikasikan banyak yang gagal. Gagalnya itu karena tidak ngerti tentang ilmu bisnis namanya USP, Unique Selling Proposition. Tadi disampaikan sama Kak Airin. Jadi kita harus tahu USP kita seperti apa, supaya kita bisa berbeda dari yang lainnya seperti itu. Itu mungkin ya. Kalau misalnya saya jualan hijab itu kan banyak sekali. Kita USP-kan diri kita bahwa saya cuma jualan hijab yang ukuran XXXL misalnya. Itu enak sekali dikomunikasikan seperti itu. karena berbeda dari yang lain. Atau misalnya saya jualan khusus hijab yang berwarna pastel, ya, yang lembut-lembut saja. Jadi urusan yang ngejreng itu bukan brand saya gitu. Itu mungkin ya Kak ya. Di teori yang dikomunikasi seperti ini ya Kak ya. Jadi exactly. USP-nya apa, dan yang paling penting adalah kita punya target, goals-nya di komunikasi ini adalah kita harus jadi top of mind. Kita harus jadi yang pertama yang diingat gitu. Misalnya kenapa sih saya pakai kata daeng? Karena kalau di antara semua pembicara yang lain, ada yang menggunakan kata daeng. Cuma saya yang menggunakan kata daeng pakai. Jadi akhirnya kalau di Jawa gampang disebut daeng daripada faki susah gitu ya. Itu maksudnya ya, jadi top of mind. Akhirnya banyak yang menganggap saya ini ketua ID ya karena daeng faki gitu, padahal bukan. Nah yang terakhir Kak, ini yang tentang maintain, ini sangat seru sekali nih pertanyaannya, pembahasannya, karena maintain ini disinilah kuncinya. Ketika kita sudah bangun semuanya, bangun dari awal, di maintainnya yang susah gitu. Kita bisa membangun rumah, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli motor, kita bisa beli, tapi memaintain itu susah. Membersihkannya itu mengservisnya gitu dan sebagainya. Nah ini gimana Kak untuk memaintain sebuah personal brand itu seperti apa? Ya, yang tadi kan saya sudah sampaikan adalah stay engaged. Jadi maintain itu adalah engagement itu harus dijaga. Engagement dengan follower itu harus dijaga. Jadi setiap DM, setiap komen sebisa mungkin direspon ya. Ada yang nge-tag, ada yang request untuk endorse, jawablah kalau memang punya waktu. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari soal maintain ini, yaitu kredibilitas. Jangan sampai
sepanjang kita membangun personal branding ini, ternyata ada yang palsu, ya kan? Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita cerita misalnya pejabat yang sudah dilantik jadi bupati, kan bisa hancur tuh gara-gara misalnya ijazah palsu. Kan banyak cerita yang seperti itu ya. Itu artinya personal branding yang dia sudah bangun sampai sejauh itu hancur hanya gara-gara kredibilitas satu buah lembar surat yang akhirnya membuat orang tidak percaya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, walk the talk, talk the walk. Artinya lakukan apa yang kamu sudah sampaikan dan sampaikan apa yang kamu lakukan. Tuh. Jangan kebalik, apa yang kamu lakukan kamu tidak lakukan. Jadi kamu mengajar, kamu preaching orang kemana-mana, tapi itu artinya kredibilitasmu di sini dan kepercayaan orang-orang yang mengikuti selama ini itu bisa mundur dari kamu. Dan bicara maintain itu tidak mungkin kita bisa dapat lagi ketika misalnya kepercayaan orang-orang itu tidak bisa kita jaga. Jadi jagalah kepercayaan untuk bisa memaintain dengan menjaga juga kredibilitas kita. Seperti itu. Keren sekali Kak ini. Ini ilmunya sebenarnya gampang tapi susah. Iya, gampang. Susah kayaknya. Ini mungkin karena lebih ke pengalaman hidup ya. Ya, Menjaga benar. Lebih ke pengalaman hidup di politik, sebisa mungkin menjaga apa yang sudah dibangun. Seperti itulah yang kemudian bisa saya bicara seperti ini di sore hari ini. Makanya teman-teman penting saya undang tokoh yang seperti Kak Air ini karena memang pengalamannya yang kita mau dengar gitu. Bukan kalau sekedar cuman sharing ilmu personal branding itu banyak gitu. Saya juga bisa sharing gitu. Cuman kita butuh orang yang lebih berbeda dari pengalaman dari misalnya kita di pengusaha atau anak milenial gitu. Ya kita harus banyak belajar dari orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Asik. Saya pun hari ini sebenarnya ternyata belajar banyak, Fakih. Karena ya kayak seperti tadi ada istilah-istilah yang baru buat saya. Ternyata itu istilah digital marketer ya. Dan ada juga catatan-catatan saya yang alhamdulillah ternyata bisa kita sharing ilmunya. Asik, siap. Nanti siap duet Kak, bikin workshop. Waduh. Nanti lewat COVID ya kayaknya ya. Ini teman-teman, ya, luar biasa ya ilmunya 4 hal ini, cara membangun personal branding, terutama di era pandemi, social distancing. Karena kalau temanya social distancing, artinya kita fokusnya ke online. Nah, di sini sudah dijelaskan step by step-nya seperti apa, filosofinya seperti apa, definisinya seperti apa. Nah, sekarang yang terakhir, pertanyaan saya terakhir. Tadi saya sempat dengar tentang ketika kita yang pada saat kita mendiscovery diri kita, diri kita memahami prinsip hidup kita. Dan kita memaintain status kita, misalnya gini, saya berkomitmen saya tidak akan nyinyir di media sosial seperti itu. Saya tidak akan update status yang berbau politik atau berbau nyinyir atau yang menjatuhkan mental lah seperti itu. Nah, tapi ketika biasanya ini pengalaman saya sih, ketika bergaul dengan orang-orang yang misalnya di lingkaran anak-anak kreatif misalnya, anak-anak kreatif atau anak-anak digital marketing. Ketika kita mau menjadi seorang yang memberikan motivasi, malah justru itu nggak usah terlalu begitu bro. Maksudnya gini, jangan terlalu sering kasih motivasi. Kamu bukan murid teguh gitu. Itu gimana caranya Kak supaya kita bisa tetap terhubung dengan mereka sambil kita bisa kita bisa tetap pada prinsip kita seperti itu, seperti yang disampaikan tadi. Ya, jadi yang tadi sebagai sampaikan bahwa menyampaikan saran kemudian dianggap Mary Teguh ya? Siapa? Nah, kenapa motivasi terus di statusmu Mary Teguh kok Kak misalnya? Misalnya seperti itu. Ya, jadi terus coba ulangi pertanyaannya adalah misalnya kita berada di lingkaran pergaulan di orang yang berbeda misalnya ya. Misalnya saya di milenial atau di kreatif yang notabene
konten-kontennya selalu yang sifatnya ya santai gitu. Jarang Oh, yang I see. motivasi pun. Begitu kita mau masuk di situ terus kita membranding diri kita sebagai apa namanya tadi kita coba mengeksplor diri kita bahwa saya mau status saya ini saya mau yang positif begitu. Tiba-tiba di Oke, ini oke. Nah, tadi cut di seperti itu. depan, ya tadi di depan saya ada sempat sampaikan bahwa ketika kita membangun personal branding itu bukan untuk meng-attract semua populasi atau semua jenis orang. Jadi bisa jadi memang apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima baik di pihak yang lain. Jadi artinya memang kita bukan audiens kita. Jadi kalau mereka menyampaikan Oke. seperti itu, abaikan. Memang bukan audiens kita, bukan untuk kita. Dia bukan target audiens kita. Jadi kita tetap stick dengan apa yang kita sudah selama ini lakukan untuk mulai membangun personal branding. Jangan terpengaruh yang di luar yang negatif, karena itu kembali saya sampaikan, mereka itu bukan audiens kamu, bukan target audiens kita, sehingga itu abaikan saja. Kita tetap jalan dengan value, prinsip, karakter kita Ya. untuk kemudian bisa membangun portfolio itu dengan baik. Begitu. Wah, ini jawabannya keren banget ya teman-teman. Ini jawabannya seperti itu ya. Kalau ada yang tiba-tiba kita bukan kompleks istilahnya. Wah, kenapa kayak Mari Teguh gitu? Jawab aja, kau bukan jamaah saya. Kau bukan follower saya. Exactly. Benar. Iya. Atau biarkan dia masuk ke warna kita gitu ya. Jadi jangan kita Yes. masuk ke warna dia gitu. Keren. Luar biasa. Ini tidak terasa Kak ya, sudah 1 jam lebih. Ini banyak sekali bergabung, malah ada Bang Yusri. Ini Bang Yusri dari ini salah satu narasumber kemarin ya Kak, yang waktu tentang new normal sempat sudah sharing. Oke, salam kenal. Ya, ada Kakak Fida juga dari Medan. Kakak Fida. Ya, ada Kakak luar coach. biasa. Kakak coach kita ya. Ada Mas Torik Nasrun. Wah, sudah banyak yang bergabung. Malah di detik akhir baru gabung semua. Ada Makassar Trainer, ada Irul British Police, ada Ade Pritiwi Putri, ada Yunita, ada Naufal, ada Om Ucup. Wah, banyak sekali. Sayangnya waktu kita terbatas cuma 1 jam ya, karena di Instagram itu live itu dibatasi cuma 1 jam. Ini bukan karena saya tidak mau gitu ya, bukan saya tidak mau, karena memang di Instagram itu batasannya kalau live itu 1 jam ya. Jadi kita cuma bisa sampai di sini aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya tidak panjang ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita share, banyak sekali yang kita bisa ulik dari seorang kakak coach, Kakak Erin ini ya, luar biasa. Ilmu public speakingnya ada, ilmu brandingnya ada gitu. Saya belum korek tadi ilmu HRD-nya gitu, ilmu tim gitu. Sebenarnya masih banyak. Nanti dibagikan. Siap. Wah, luar biasa. Insya Allah Kak, nanti kita ini bukan yang terakhir, tapi yang baru pertama gitu. Ini baru awal, Insya Allah. Awal kolaborasi. Oke Kak, terima kasih banyak waktunya, ilmunya, sama-sama. Semuanya. Hari ini kita banyak belajar dari seorang kakak coach Kakak Erin ya. Banyak sekali kita dapatkan tentang hal baru, tentang personal branding. Dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang saat ini lagi membangun bisnisnya, membangun brandingnya, dan lagi kesulitan memasarkan produknya. Coba dengan 4 cara tadi, kalau berat pasarkan produknya, pasarkan diri Anda, supaya Anda punya story tentang produk Anda. Seperti itu. Keren. Yes. Kak, kata-kata terakhir Kak, kalimat-kalimat terakhir yang bisa di-share, dibagikan sama teman-teman semua. Oke. Ketika kita ingin membangun personal branding, ya, untuk kita dikenal oleh masyarakat, kita jangan lupa sebarkan pula kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif yang bisa menyemangati, memotivasi, dan menguatkan masyarakat. Karena kita tidak boleh mengingat bahwa yang kita lakukan menjualan saja. Selalu selipkan hal-hal yang baik di agenda Anda. Gitu. Dan seorang coach personal branding itu juga bisa membantu Anda melewati seluruh tahapan-tahapan untuk membangun personal branding jika Anda butuh. Sekalian jualan nih.
Akhirnya ketemulah sosok coach personal branding kita di hari ini. Luar biasa, keren. Ya teman-teman, itu pesannya Kak Airin, Coach Airin, kakak Coach Airin tentang personal branding. Jadi berjualan juga sebenarnya bukan harapannya untuk transaksi uang, tapi membangun value, memberi kebermanfaatan kepada orang gitu. Bukan hanya mendapatkan duitnya gitu ya. Jadi ini perlu dicatatan dari Kak Airin. Terima kasih Kak Airin. Saya sudah diingatkan sama Instagram supaya di stop ininya live-nya sisa 20 detik. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.